Kabupaten Muara Enim berjarak sekitar 182 km dari kota Palembang, memerlukan waktu sekitar 4 jam 20 menit perjalanan darat. Kabupaten yang bernama lain Bumi Serasan Sekundang ini memiliki kekayaan alam yang tak ternilai seperti minyak, gas bumi, kekayaan hutan, dan perkebunan, serta yang paling menonjol adalah batu bara. Dengan cadangan batu bara mencapai 5 miliar ton dan jumlah produksi sekitar 15,9 juta ton per semester pertama tahun 2022, sudah sejak lama Muara Enim diidentikan sebagai daerah penghasil batu bara. Batu bara berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Muara Enim. Selain batu bara, Muara Enim juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi nasional. Jambangan ya alap pilih mangan nanam kau segini bos. Oh, pilih alat ni dari sana mana ini? Ini sutek. Ini sutek nah. Ini sutek os. Ini sutek ya bagus. Mana lagi? Ini sutek. Tolong ayo kita bawa ke situ. Lokasi ya. Situ kok mati. Terus Laju kita bawa lagi ya. Ini yang satu lagi kita bawa lagi. 3 ya. Yang bagus. Nah. Kering kita batak ke situ. Terus Ya. Nah, ya ini kita cabut saja, ini dia kan. Kapai saja ikan sih. 30 cm persegi. Ini agak ditarik, itu lubang nih kedai. Udah. Hati-hati ini kalau di kibal tuh, Baru kita timbun. Nanam kau. Areal perkebunan kopi terbesar di kabupaten ini terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut dengan luas tanam tanaman kopi pada tahun 2016 mencapai 11.076 hektar. Semende Darat Ulu 2.812 hektar, Semende Darat Tengah 2.759 hektar, dan Kecamatan Tanjung Agung 7.791 hektar. Kopi asli Muara Enim dikenal dengan kopi semende atau kopi semendo. Petani kopi di Kabupaten Muara Enim umumnya menanam kopi di daerah pegunungan Bukit Barisan yang berada pada ketinggian 1.200 sampai 1.500 meter dari atas permukaan laut. Jenis tanaman kopi yang dikembangkan adalah Robusta, beraroma kuat dan rasanya tidak terlalu pahit. Jadi kopi itu kan sebenarnya ada 4. Pertama Robusta, kemudian Arabica, kemudian Liberica, ada Excelsa. Nah, kopi yang kita proses itu ada 3. Robusta, Arabica, Liberica. Itu sudah kita proses di sini. Gitu kan. Tapi yang paling banyak di sini diminati oleh kalangan tetap Robusta ya, juara satunya, Pak. Mungkin karena di sini lidah orang Sumatera itu kan seneng yang pahit gitu kan, Pak. Kalau Arabica itu kecenderungan asam gitu kan. Nah, kalau untuk remaja ataupun orang-orang tua dia senang yang pahit. Jadi Robusta tetap juaranya.
Data dari Dinas Perkebunan Muara Enim, dengan luas areal perkebunan mencapai 23.495 hektar, produksi kopi dari Kabupaten Muara Enim mencapai 325.000 ton per tahun. Terus. Selain kopi Robusta, para petani di Kabupaten Muara Enim juga mengembangkan kopi Arabica dan Liberica. Tingginya hasil produk perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim memposisikannya sebagai salah satu sentra penghasil kopi di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Ya, pertama memang di sini potensi kopi itu tinggi, Pak. Karena khususnya kita daerah Muara Enim ini, daerah Semende, kita punya dataran tinggi kan, Semende, Lahat, Pagar Alam gitu kan. Pertama, potensi kopi itu banyak sekali di sini. Jadi kita manfaatkan sebagai kita canangkan sebagai pasar global nantinya. Kemudian yang kedua, memang kopi ini spesial menurut saya, Pak. Apalagi sekarang sudah digeluti oleh anak-anak muda kan sekarang ini. Jadi kita sembari untuk mengglobalisasikan kopi, juga mengglobalisasikan remaja-remaja yang peminat kopi gitu. Penikmat kopi sekarang ini tidak saja berasal dari kalangan tua. Seiring berjalannya roda zaman, para anak muda pun menjadi penikmat setia kopi. Tidak saja menjadi penikmat, kalangan muda ini pun turut terlibat secara langsung dalam proses produksi, mulai dari hilir sampai ke hulu.
Sebagian di antara mereka terjun langsung ke kebun-kebun, sebagian di bidang pengolahan, sebagian lainnya menjadi barista. Para anak muda ini memainkan perannya masing-masing, mulai dari menanam, mengolah, sampai menyajikan kopi kepada para pelanggan penikmat kopi. International Coffee Organization (ICO) mencatat konsumsi kopi Indonesia mencapai 3,6 juta karung pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 5 juta karung pada 2020. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah konsumsi kopi di Indonesia tumbuh 3,7%, tertinggi kedua di antara negara-negara produsen kopi di dunia. Produksi kopi kita sebetulnya punya kesempatan untuk bisa menempati posisi lebih baik dibandingkan yang posisi sekarang. Nah, luas kebun kopi di Indonesia itu lebih kurang 1,25 juta hektar. Kemudian hampir 20% itu adalah berada di Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan merupakan produsen kopi terbesar sebetulnya di Indonesia. Sebagai produsen terbesar di Indonesia, tentu punya potensi untuk melakukan ekspor. Tetapi untuk saat ini, ekspor kita ini dari Sumsel khususnya, itu sangat rendah. Terakhir, kita baru mengekspor pada tahun 2018. Itu yang terakhir, yang saya ketahui ya, lebih kurang 2.100 ton yang diekspor ke Eropa, kemudian sesudah itu tidak ada lagi. Nah, sebagian besar produksi kopi Sumsel itu diekspor melalui daerah lain, misalnya Lampung, Sumatera Utara, bahkan mungkin dari Jakarta. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan produksi kopi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 774,6 ribu ton, naik 2,75% dibandingkan tahun 2020 sebesar 753,9 ribu ton. Pada tahun 2021, Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi produsen kopi terbesar di Indonesia dengan total produksi 201,40 ribu ton. Iya. Nah, kopi pahit ada kopi. Tapi gulanya nggak habis, Pak. Nikmat. Oke. Iya, ya. Oke, saat angkat. Meningkatnya pola konsumsi kopi tidak terlepas dari pengelolaan pasca panen. Jika dulu pengolahan biji kopi dilakukan secara sederhana dengan menjemurnya di jalan agar kulitnya terkelupas dan cepat kering untuk kemudian disangrai, kini pemrosesan biji kopi yang telah dipanen dilakukan lebih baik. Mulai dari pemetikan, pengupasan sampai penjemuran. Semua itu untuk menjaga kadar air di dalam biji kopi tidak rusak. Jadi proses merosting kopi ini yaitu sama dengan menyangrai. Menyangrai ini biasanya itu dari green beans yang sudah dijemur dari petani langsung di roasting. Setelah di roasting, langkah selanjutnya ialah di grinder, yang mana grinder ini adalah proses penghalusan kopi bubuk, di mana setelah di grinder ini nanti akan dikemas.
Pasaran kopi biasanya didominasi oleh kopi jenis Robusta. Kopi Robusta dijadikan bahan baku kopi instan dan banyak tersedia di warung atau kedai kopi yang banyak menjamur hampir di setiap kota dan wilayah di tanah air. Sedangkan jenis kopi Arabica biasanya digunakan sebagai bahan baku kopi premium. Kedua jenis kopi, Robusta dan Arabica, memiliki pangsa pasar tersendiri secara global. Jenis Arabica lebih banyak peminatnya di Eropa dan Amerika, sedangkan Robusta memenuhi pasar Tiongkok. Melihat potensinya, sudah saatnya petani mengembangkan tanaman kopi jenis Arabica, mengingat harganya yang lebih tinggi dibandingkan Robusta. Manfaat yang bisa kita ambil bergabung di SIBA ini, pemasarannya jauh lebih luas, Pak. Terus juga produksi kami jadi lebih meningkat lagi. Harapannya ke depan, pemasaran kami lebih luas lagi, terus lebih meningkat untuk ke depan. Udah ada ke Bandung, udah pernah ke Jakarta, paling jauh pernah ke Jepang. Silakan Mas. Keterlibatan anak muda dalam pengelolaan kopi menciptakan gaya hidup baru. Di tangan anak muda, kopi tumbuh menjadi industri kreatif. Munculnya kesadaran kaum muda terhadap pengelolaan kopi yang berkualitas mendorong munculnya komunitas kopi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Muara Enim. Komunitas kopi menjadi wadah edukasi dan sarana saling bertukar informasi bagi kaum muda untuk mengelola tanaman kopi mulai dari hulu sampai ke hilir. Banyak sekali saya yang merasakan di gabung SIBA Kopi ini. Jadi saya tahu cara bikin kopi, cara roasting kopi, cara pembungkusan, cara udah saji, cara bikinnya sudah tahu. Ada orang khusus yang memberikan ilmu. Itu teman saya sendiri yang memberikan ilmu itu cara roasting kopi, cara mengenalkan kopi. Dari awal nggak suka kopi pasti bisa kenal dengan kopi. Maraknya kedai dan kafe menjadikan kopi sebagai minuman berkelas yang banyak dinikmati masyarakat kaum muda perkotaan. Melalui tangan-tangan terampil, kopi, khususnya kopi Semende, mendapat tempat di hati para penggemar kopi. Semakin banyak orang yang mengenal kopi Semendo asal Muara Enim, maka semakin membuka peluang pasar. Didukung salah satu BUMN, sejumlah petani kopi di Kabupaten Muara Enim saat ini tengah mengembangkan tanaman kopi jenis Arabica yang memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan Robusta. Penikmat kopi ini mereka tahu sekali dengan rasa. Jadi bukan hanya sekedar kumpul rame-rame, tapi mereka tahu sekali dengan rasa. Dan saya juga di sini ya, saya komitmennya juga kan. Pertama, karena kita berusaha di daerah Sumatera, ya kenapa kita harus mencari kopi dari daerah lain, sementara kualitas kopi kita di sini itu tidak kalah dengan yang lain. Malah mungkin ya, kebunnya di sini tapi mereknya dari daerah lain. Jadi kita harus bangga dan ada beberapa jenis kopi yang malah mendapat penghargaan dari internasional, dari dunia. Dalam prosesnya, para petani mendapat pendampingan secara simultan, mulai dari pemberian bibit kopi sampai merosting kopi. Petani juga dilatih untuk menghasilkan kopi yang sesuai dengan standar nasional bahkan internasional sebagai upaya menembus pasar global. Di pasaran, kopi Semende jenis Arabica memiliki keunggulan dibandingkan Robusta.
Data Ditjen Perkebunan, harga jual kopi Arabica pada tahun 2019 mencapai $3,06 Amerika Serikat per kilogram. Sementara harga tertinggi kopi Robusta mencapai $1,97 Amerika Serikat per kilogram. Selain Muara Enim, terdapat kabupaten kota lainnya yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi di Sumatera Selatan: Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan, Empat Lawang, dan Kabupaten Musirawas. Ini bang. Ini mas tawak mereka. Mas tawak. Besarnya potensi perkebunan kopi dari hulu sampai ke hilir memberikan harapan baru pengembangan potensi perkebunan kopi di Sumatera Selatan, utamanya di Kabupaten Muara Enim, membuka kesempatan kerja bagi kaum muda sekaligus menjadi sarana peningkatan ekonomi rakyat. Kopi juga dengan banyak variasi sekarang kan. Sudah ada kopi dengan gula aren, dengan yang lain-lain lah. Jadi saya pikir itu akan ini sekali ya, membuka lapangan pekerjaan besar terhadap anak-anak milenial. Dan saya juga tidak heran kalau anak-anak muda lebih cenderung mereka menjadi entrepreneur untuk membuat kedai kopi dibanding jadi PNS. Saya pikir juga itu yang sesuatu yang positif ya pada saat ini. Ya karena juga kopi ini tahun-tahun terakhir ini kan booming sekali ya, dan sampai saat ini terus menjamur. Tapi memang harus juga tetap diperhatikan mengenai kualitas kopinya, karena kalau memang sembarangan juga akhirnya kan rasa juga yang menentukan bahwa usaha mereka tidak berjalan dengan bagus.